terima kalau dagang itu ya keuntungan, ya profit, ya semua, ya. Dan minggu lalu kita juga lihat bahwa Tuhan mewarisi kita tuh kerajaan. Sama-sama katakan kerajaan. Ya, jadi bukan diwarisi hal-hal yang buruk, sama sekali nggak ada. Ya, kemarin minggu lalu kita lihat bahkan Ratu Elizabeth, ya, duduk di takhta itu umur 25 tahun, masih sangat muda, Elizabeth kedua, karena bapaknya Raja George ke-6 kalau nggak salah, ya, makan mati, dan dia perempuan, ya dia terima, ya. Bahkan sekarang dia sebagai raja yang paling lama, ya. Nah, ini kan session kedua, jadi saya ada review sedikit, ya, hal itu, ya. Kita menerima Tuhan bilang ini, kawanan kecil, ya, kita ini gembalaan Tuhan. Mungkin kita sedikit, tetapi kita mesti tahu apa yang kita warisi, ya. Kamu diwariskan kerajaan, gitu. Ya, kalau kamu ada, kamu menerima warisan, ya. Jadi jangan mau ada orang atau siapapun, apalagi iblis, mengambil warisan dari kita, ya. Warisan yang Tuhan bayar pakai nyawanya, Tuhan bayar pakai dirinya sendiri, Tuhan bayar pakai darah, ya. Dan lama-lama kita jadi tahu, oh iya ya, warisan kita itu adalah Kristus, ya, benar, amin, ya. Warisan kita itu Dia, ya. Karena kita mewarisi, kalau kita dengar sebulan yang lalu, roti hidup, ya, mewarisi nafas hidup, mewarisi flesh of Christ, ya, mewarisi spirit of life. Ingat tuh ya, janji roh siapa tuh? Bapak bilang roh aku sendiri memberikan. Roh yang membangkitkan Kristus, berarti roh Kristus juga, ya. Dan kita udah lihat bahwa melalui Kristus kita lihat, wow, ya, begitu luar biasanya, ya. Nah, dan semua itu, ya, Roh Kudus bilang ini, semua warisan itu yang kita bisa lihat, kita bisa alami seperti saudara di tempat ini, ya, itu nggak bisa enggak kalau kita nggak dibawa grace, nggak disingkapkan gitu. Grace itu artinya juga disingkapkan, ya. Grace itu artinya juga direvelation-kan, ya. Jadi nyambung semua. Ketika Yesus bangkit, ya, dia sempat memperlihatkan diri waktu dia bangkit, dan dia bilang sama murid-muridnya, ya, banyak nih hal yang ngomongin nih, tapi kamu belum bisa terima. Kenapa? Karena Roh Kudus belum diberikan, ya. Saudara, kita nih mempunyai, wow, ya, kita waktu kita tahu gimana sih terima warisan. Ya, kamu lihat Yesus yang di mana sih? Kita belajar, ya. Kamu lihat Yesus itu di Firman, ya. Makanya Yesus waktu jalan sama dua murid ke Emmaus, Kleopas punya dan istrinya turun dari Yerusalem ke Emmaus, dia menceritakan dirinya dari kitab Firman Tuhan, ya. Dikatakan dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi, ya. Dan waktu Yesus tunjukin dirinya lagi, dia cerita lagi dari dirinya dari mana? Dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan puji-pujian, ya, Mazmur dan semuanya. Karena kita ngerti, makin lama kita ngerti. Ya, kenapa kita perlu dengar kayak hari ini? Ya, dengerin firman gitu, ya. Kita tuh lagi lihat Yesus, warisan kita. Amin. Ya, warisan kita. Kalau kita nggak tahu, seperti minggu lalu saya bilang, warisannya sih punya, cuma digantung di figuran di tembok. Ya, akhirnya siapa? Orang bilang, tahu nggak, itu lo mewarisi istana itu loh, dan segala isinya loh ditulis di sini. Oh, saya nggak tahu karena saya nggak bisa baca. Karena nggak bisa baca, si ibu nggak bisa terima. Ya, ada seorang anak muda, dia mau dari Inggris mau ke New York, ya, dan dia beli tiket kapal, dia kumpulin duit, dan duitnya cuma cukup untuk tiket kapal perahu, kapal layar dulu, ya, kapal besar sih, karena dari New England ke New York, ya, jauh.
Ya bukan jauh ya, lewat laut Atlantik ya, apa samudra ya, samudra Pasifik atau samudra Atlantik kali ya, Atlantik ya. Dan itu dia bawa bekal, dia bawa roti ya, dan dia setiap kali dia lihat kalau orang-orang di kapal itu makan, dia liatin aja, dia cuma makan rotinya dikit-dikit ya, karena dia bilang wah enak ya, yang punya duit yang begini yang begitu ya, bisa makan, menikmati, ketawa ya. Terus dia makan rotinya sedikit-sedikit ya, sampai kemudian patung Liberty udah kelihatan ya, udah sampai New York. Dia ngomong sama satu klasik, enak ya yang lain ya, yang punya uang, yang di kapal ini mereka bisa makan, mereka saya lihat, wah saya nonton dari luar dari jendela, mereka makan begitu berlimpah-limpah. Saya roti saya udah kering nih, karena udah berapa minggu ya saya makan sepotong aja gitu ya, sampai kurus ya. Terus orang di kapal itu cuma bilang gitu, kamu punya tiket? Punya. Ya tiket itu udah termasuk makan katanya. Tiketnya udah termasuk makan. Jadi saudara, dia puasa tidak menikmati perjalanan itu hanya apa? Karena nggak tahu. Ya, atau diberitahu dengan berita yang salah. Ya kamu yang punya tiket ya, kata mamahnya mungkin sama-sama orang mudik gitu ya kan. Nih bawa bekal aja nih, bawa roti nih, roti kering. Ya makan dikit-dikit nih, seminggu loh nyebrang atau berapa hari ya. Kamu jangan beli belanja apa-apa deh, nggak punya uang lagi ya. Karena banyak orang Kristen seperti itu, bahkan dibodoh-bodohin lebih parah lagi ya. Ya Tuhan kasih sakit, Tuhan kasih kemiskinan, itu dibodoh-bodohin namanya, dikadalin ya. Jadi kita sih nggak mau, amin. Kita di sini nggak mau ya. Kita tahu warisan apa, karena itu di kitab Wahyu orang bilang tuh Tuhan menghukumkan kita, kita lihat baik-baik ya. Wahyu 1 sampai Wahyu 3 si Yohanes di Pulau Patmos lihat, ya dikasih lihat Yesus ya, kita udah pernah lihat ya Yesus itu gambarannya itu luar biasa lah ya, dikasih lihat, kemudian dikasih lihat jemaat-jemaat ya. Ada yang ditegur, kenapa? Karena kasih mula-mulanya nggak ada. Itu semuanya tentang Yesus ya, yang nggak ada, yang kurang ya. Ada beberapa jemaat tidak ditegur sama sekali ya, Philadelphia atau apa. Nah itu kenapa? Karena Yesusnya komplit ya. Oke. Kemudian di Wahyu 4 dia mulai melihat Tuhan. Nah ini gini. Kita perlu revelation untuk melihat revelation ya, lihat Wahyu ya. Jadi waktu dia lihat Tuhan, dibilang Roh Allah itu memenuhi dia. Yang melingkupi dia, memenuhi dia. Jadi kita bisa lihat Tuhan Yesus itu kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita udah punya Roh Kudus, amin ya. Nah kita lihat, kita mau lihat apa sih warisan kita ya, sehingga kita nggak dikadalin sama musuh ya, nggak dikadalin sama orang siapapun ya dalam kehidupan kita. Nah jadi waktu itu dia lihat Tuhan duduk di tahta ya, dan dia di ayat 3 aja saya baca, dan dia yang duduk di tahta itu nampak bagaikan permata ya, bagai permata yaspis, permata safis ya. Jadi Tuhan itu duduk di tahta itu bersinar terang ya. Kita bisa lihat di perjanjian baru kita penuh Roh Kudus, Tuhan itu bisa kita lihat, kita pandang wajah dengan wajah ya. Kalau di perjanjian lama Tuhan selalu menghubungi Musa, bilang saya mau lihat wajah Tuhan dong ya. Entah kalau lewat di antara gunung lagi berbalik, lu lihat ya. Kenapa? Orang lihat wajah dengan wajah gini mati sedang. Kenapa? Gak ada darah Yesus, gak ada Roh Kudus di dalam ya. Saudara, kita lihat bahwa ada sudah perbedaan ya. Dan dibilang ada suatu pelangi melingkupi tahta itu, dan bilang bagaikan jamrut rupanya. Saudara, kita lihat warisan kita itu bahwa ada pelangi ya. Berarti apa? Tuhan gak murka lagi
Ya, aku tidak akan memusnahkan lagi bumi dengan air bah. Ya, ada janji. Kita lihat pelangi, tahta kasih karunia. Amin. Ya, jadi kita udah lihat. Oh iya ya. Kalau tadi pagi kita lihat Bapak aja begitu cekatan, begitu melindungi, begitu anaknya bikin tertawa dan semua. Ya, Bapak kita di surga ini memberikan Yesus buat kita, memberikan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihnya buat kita. Ya, nah kita akan lihat melalui waktu kita lihat Yesus, kita lihat, oh ini pemberian-pemberiannya. Ini yang disebut warisan-warisan kerajaan, hal-hal yang disimpan di surga yang buat kita. Ya, jadi Tuhan itu sediakan itu. Ya, ini misteri, ini rahasia. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 7 bilang ada rahasia yang orang nggak tahu. Ya, bahwa Christ in you, the hope of glory. Ya, Kristus di dalam kita, harapan kemuliaan. Ya, jadi jangan salah paham. Kalau dibalik-balik, kalau nggak ngerti Grace, Christ in you lo, hati-hati lo, hidup lo. Ya, lu Kristus di dalam lo tuh, lu salah-salah lo, dibakar lo, dihukum lo, enggak. Christ in you, with you, for you, untuk engkau semua. Ya, jadi kita akan lihat waktu dibilang gilang gemilang begitu terang. Ya, kemudian di sekelilingnya ada tua-tua, ada 4 wajah ya makhluk 4 wajah. Nanti kita lihat, saya ceritain dulu ya. Supaya apa? Supaya kita kan lagi bicara warisan. Kita lihat, wah semua itu kerajaan begitu luar biasa. Ternyata waktu ada Yesus di tengah-tengah, ya di kerajaan itu, semua dari Yesus itu menyediakan warisan buat kita. Amin. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat ya. Nah, ini tadi Wahyu 4. Jadi Wahyu 5-nya di tahta itu orang Tuhan itu megang gulungan kita. Nanti kita baca ya, nanti kita baca yang Wahyu 5. Ini sih yang Wahyu 4 kelihatan kerajaannya aja. Ya, semua begitu luar biasa. Ya. Nah, saya mau kita punya overview dulu ya, bahwa kemudian gulungan kitab ini termeterai 7 meterai ya, dan di dalam 7 kitab ini ditulis luarnya, tulis dalamnya ya, dan waktu malaikat gagah perkasa bilang gini, siapa yang bisa buka kitab ini? Siapa yang layak? Nggak ada yang bisa. Di surga, di bumi, di bawah bumi nggak ada yang bisa ya. Kemudian tua-tua itu bilang ini, ada yang bisa, anak domba yang sudah disembelih. Ya, anak domba yang sudah disembelih, dia layak menerima itu. Ya, nah ini yang dibilang. Ada katanya dengan suara nyaring. Jadi kita mau taruh dulu dalam roh kita, di dalam hati kita. Ya, kalau dibilang anak domba yang disembelih, kita ingat bahwa domba Paskah yang kita makan. Ya, roti yang kita makan. Ya, Yesus yang kita makan, semua warisan ini. Dan waktu kita tahu warisan kita, ya. Dia yang layak, kita yang gak layak. Kita gak layak, dia layak. Kita gak layak, dia layak. Oh, kelayakannya kita. Ya, dia itu jadi kelayakannya kita. Dan di kerajaan Tuhan, Yesus gak perlu layak. Dia gak perlu layak waktu dia di surga. Dia sudah layak, dia anak Allah bersama Tuhan. Dia gak perlu turun ke bumi dulu baru terima. Enggak, saudara. Iya dong. Tuhan mengasihi Yesus selama-lamanya nggak? Dia perlu turun ke bumi nyelamatin saudara baru layak. Perlu nggak? Nggak perlu. Ya, dia mempelai saudara saya. Itu betul. Dan mempelainya itu menerima semua. Ya, coba rilis gitu. Mempelai. Ayolah. Ya.
kita udah tahu ya, kita udah tahu. Waktu itu saya bilang, oh tadinya kita perempuan itu kan gambaran gereja, ya. Tadinya kita udah menikah dengan Mister Law, Mister Hukum, Tuan Hukum, ya. Tuan Hukum hanya bisa menuntut, daftarnya panjang, ya. Kalau digulung daftarnya panjang, se-Alkitab tuntutannya, ya. Tetapi dia sempurna, itu persoalan dia sempurna. Jadi dia harus menghukum, harus mengutuk kalau dia salah, nggak sesuai listnya, ya. Dan datanglah Yesus, dan kita gereja lihat Yesus, wah naksir, ya. Kenapa? Dia bukan nggak sempurna, dia sempurna. Ya, cuman dia nggak bisa menikah dengan Yesus, nggak bisa. Kenapa? Dia telah menikah dengan hukum. Ya, nah, jadi tapi ada hukum yang mengatakan kecuali karena maut. Ya, bisa dipisahkan suami istri kecuali karena maut. Karena itu Yesus menyediakan maut, menyediakan kematian buat sang gereja kita. Menyediakan kematian, amin. Ya. Jadi waktu gereja kita mati bersama Kristus, ya, mati kan? Hukum Taurat nggak bisa mati. Ya dulu pernah saya bilang hukum Taurat mati enggak, hukum Taurat nggak bisa mati. Hukum Taurat kekal iya. Tapi Tuhan menyediakan kematian bagi kita, ya. Jadi waktu dia nggak hanya mati tapi bangkit, Yesus bangkit hidup selama-lamanya, gereja ikut bangkit, saudara saya ikut bangkit, amin. Ya, kalau mau kemana? Bangkit. Bangkit naik ke surga, ya. Nah di surga itu diberikanlah, ya, kita diberikan semua, ya. Nah kita perhatikan ya. Diberikan kuasa, diberikan kekayaan. Tunggu, jangan kabur atuh. Diberikan hikmat, ya, diberikan kekuatan, diberikan semua, ya. Jangan habis-habis, banyak ini, ya kan? Diberikan hormat, kemuliaan, berkat, ya. Saudara, kenapa? Hanya di dalam Kristus diberikan. Bentar, jangan kabur dulu. Itu jadi lompat itu. Bentar. Sebentar. Yakin dulu. Jadi waktu kita lihat dikatakan anak domba, pertama lihat singa dari Yehuda telah menang, ya. Yesus kan layak kan, singa dari Yehuda, sama-sama katakan singa dari Yehuda, ya, sudah menang. Ini lambang apa? Kerajaan, ya. Singa dari Yehuda, dia lahir sebagai orang Israel, ditepatin semua nih, ditepatin persyaratannya. Ya, jadi jangan kabur dulu, mau kemana sih? Sebentar. Tetapi waktu dia mau berikan kepada saudara dan saya, dikatakan anak domba yang telah disembelih, ya, bermata 7, bertanduk 7, itulah ketujuh roh Allah. Jadi waktu saudara kita ini diwariskan roh, ya, yang menghidupkan, ya, kita mewarisi apa yang Tuhan punya, kita punya, ya. Jadi waktu Tuhan bilang gini, saya di dalam engkau, ya, dia tuh mewarisi semua. Amin. Susah nggak? Nggak susah lah, ya. Simpel saja, bikin simpel aja, bikin sederhana, ya. Jadi terima. Saya bilang sama istri saya, nih, terima kuasa, terima kekayaan, terima hikmat, terima kekuatan, terima hormat, kemuliaan, berkat,
Ya, dan puji-pujian itu sebenarnya blessing, berkat. Ya, nah itu semua tuh tersedia benar buat kita, komplit. Ya, jadi jangan mau sedikit pun dikurangin. Amin. Ya, thank you. Ya, jadi katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak, sama-sama katakan layak. Jadi kita bilang kan, Tuhan, saya nggak layak, tapi Engkau layak. Betul nggak? Kan mati sebagai kita, bangkit sebagai kita bersama kita, duduk di tahta bersama kita sebagai kita. Ya, dia bilang ini, Bapa sama aku satu. Sekarang aku mengutus kamu sama saya satu. Join warisan semua, kepemilikan. Ya saudara, ini rahasia, tapi waktu kita memperolehnya, wow. Ya, wow. Dan kita hanya bisa lihat ini hanya by grace. Nggak ada yang layak soalnya. Halo? Nggak ada yang layak kan? Tetapi anak domba yang disembelih layak nggak? Layak. Kalau udah disembelih berarti sebagai apa? Saudara saya. Hai kawanan kecil domba, kamu layak menerima kerajaan. Nah itu poinnya sebenarnya. Ya, maksudnya gini, jangan mau dikurangin aja dulu. Ya, nah ini kalau bisa dihafalin. Jadi gini, saya bilang sama istri saya kemarin, Wi, anak domba yang disembelih layak menerima kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Ya, saudara dan saya itu udah dalam. Iya kemarin lagi warisan, Pak Waris dibilang ini, tunggu janji Bapak, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Bukan, wah jadi saksi loh, jadi saksi bukan. Saudara tuh dirubah gitu, tak tubi, jadi. Urusan siapa? Urusan Tuhan. Semua. Dia supply semua. Petrus yang nelayan tiba-tiba bisa khotbah 3.000 orang bersama. Apa yang dia kabarkan? Hei, ada yang mati buat kalian. Tahu nggak? Roh yang dijanjikan di kitab Yoel itu dicurahkan sekarang, makanya kamu dengar. Ya, semua bernubuat, semua itu kuasa kerajaan. Roh Allah dalam diri kamu. Kita bilang ini, iya ya, semua kuasa dalam diri kita. Ya, otoritas dalam diri kita. Kita nentuin hidup kita. Ya, maksudnya mau mati kapan kan di situ udah dengar di situ. Kuasa. Saudara, Tuhan percayakan itu. Tapi kita banyak bisa lihat kalau kita telah terima Roh Kudus, warisan Roh Kudus dulu. Sama-sama katakan, dan kekayaan. Ya. Dan kekayaan. Ya. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu percaya, beriman, kamu mewarisi dunia, dia bilang. Health and wealth di dalamnya, kesehatan dan kekayaan di dalamnya. Nggak mungkin orang mewarisi bumi, mewarisi dunia, terus tergeletak gitu di kasur. Kenapa? Ya sih, tapi dunia punya gue semua. Nggak mungkin. Ya, atau miskin, minta. Nggak mungkin. Dia mewarisi dunia. Ya, dengan apa? Kebenaran karena iman, percaya iman. Saudara, memang nih, kemarin ada orang bilang gini, lu hidup dalam mimpi lu katanya. Enggak, saya orang percaya, saya hidup oleh iman. Amin. Ya, saudara, kenapa kita kurang? Karena kita dikurang-kurangin sendiri sama musuh, sama ngomongan yang nggak sebenarnya. Ya, Tuhan, kalau Yesus sendiri tanpa turun ke bumi, dia kurang kekayaan nggak? Loh, tadi mah ininya aja semuanya emas permata semua, jalanannya juga emas, kurangan kekayaan nggak? Enggak, saudara saya perlu, amin. Halo, amin. Ya, dan kekayaan dan hikmat, bilang dan hikmat. Ya, orang dokter bisa gini, pintar,
lu jaga kesehatan lo, nih makan vitamin, olahraga ya, jangan ngerokok. Tapi dia ngerokok gitu, ada nggak? Dia punya pengetahuan, nggak punya hikmat. Contoh ya kan gitu, ya. Jadi banyak orang punya pengetahuan, tapi dia nggak punya hikmat. Ya, tapi saudara punya hikmat, amin. Ya, punya hikmat. Dan Tuhan bilang gini, Christ is my wisdom. Tuhan jadikan Kristus sebagai hikmatmu. Ya, nanti kita baca mungkin ya. Jadi saudara di 1 Korintus 1 ayat 30 kalau nggak salah. Ya, Tuhan tuh berikan Kristus segalanya buat saudara dan saya. Jadi waktu kita ngomong Kristus segalanya, saya pikir-pikir ya Kristus segalanya buat saya. Apalagi? Ya, jadi waktu kita mandangin Yesus seperti ini, kita lihat kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hanya dengan begitu. Hebat nggak? Ya, cuma kita perlu tahu ya. Jadi jangan bilang, ya mas saya mau orang bodoh, saya mau orang nggak sekolahan. Saya dengar nih di NCC, ya, gereja udah besar, jadi punya staff di kantor gereja, ya. Dan Pastor Phil selalu dengan prompting Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, menaruh siapa dan siapa, ya. Dan kebanyakan, ya Pastor Phil saya nggak lihat ya, itu bukan misalnya, O level aja, waktu kemarin kita bilang O level, N level, kalau di Singapura ya, lulus SMA aja mungkin nggak, universitas enggak. Tetapi mereka dibilang mempunyai hikmat, ya, bisa mencapai atau lebih daripada orang-orang lulusan universitas. Kenapa? Bisa. Ya, ketemu, cocok semua. Ya, jadi ini ada harapan buat saudara. Saudara jangan bilang gini, saya udah tua, umur segini, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Nggak ada urusan. Ya karena kebetulan jarang anak muda ya ada ya beberapa. Tetapi tetap sama Kristus di dalam kita, amin. Ya, kita udah belajar loh. Ya, Kristus di dalam kita. Itu kemudian dia bilang, dan kekuatan. Sama-sama katakan dan kekuatan. Kurang kencang? Kekuatan. Ya, Kristus di dalam kita. Amin. Ya, dan ya kita baca di dalam kita. Ya, dan kekuatan. Kekuatan itu apa? Forever strength, forever young, forever healthy. Kita udah dengar berapa minggu lalu juga, ya, kekuatannya tidak hilang. Musa umur 120 tahun, matanya tidak kabur. Demikian juga Kaleb. Mungkin kita lihat nanti. Sudah begitu banyak, ya, tersedia dan kita mulai dengar gitu. Mungkin awalnya kita dengar apa iya apa enggak, enggak iya. Ya, karena apa? Karena ada yang udah bayar buat saudara dan saya terima ini. Dan ini dibilang Yesus layak dan hormat. Percuma kan kaya, sehat, tapi gak terhormat gitu. Wah, koruptor. Percuma kan? Gak begitu kan? Ya, enggak. Dan hormat, honor, punya kehormatan. Siapa bilang orang-orang under grace? Cheap grace, hyper grace, apalagi tuh, overdosis, apalah cinta dosa, hidupnya LGBT, apalagi, ya ada gitu-gitu deh. Lu lihat yang bener, ya, kita mewarisi darah Kristus, amin. Ya, darah biru. Ya, waktu main tentang mana ada Ratu Elizabeth coberan-coberan, nggak ada. Bukan karena kepaksa, dia tahu. Ya, kita aja nih kalau baru habis mandi bersih gitu, teman bilang ini, main bola becek-becek udah enggak gua udah mandi, udah bersih, ya kan? Kita aja segan ya kan, benar kan? Itu mah istilahnya otomatis kok. Ayo saudara kita jujur. Mendingan main belepet-belepetan terus kotor ya, nggak mandi-mandi kayak tadi. Maaf ya Bu ya, nggak mandi-mandi, anaknya aja bawa ke dokter, malu ya Bu ya.
Atau mandi tiap hari? Mandi tiap hari, benar nggak? Jadi itu malah alami aja, natural. Dan Tuhan sediakan itu buat kita. Ya, siapa bilang? Kekuatan kok diberikan, buat apa kekuatan? Buat tidur doang. Orang tidur doang nggak punya kekuatan. Ya, hormat, kemuliaan, glory. Dari sakit, glorinya apa Tuhan? Sembuh. Dari miskin, glorinya apa? Kaya. Ya, makanya dibilang kalau kamu memandang Kristus, kamu diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Glory to glory. Saudara, warisan seperti itu. Dan puji-pujian bahasa Inggrisnya blessing. Sama-sama kata berkat. Amin. Berkat. Berkatnya sekolah kita di mana-mana mau berkat. Ya. Jadi si Yohanes nangis. Gak ada yang bisa ini. Dia menangis keras-kerasnya, dia bilang. Nanti kita baca ya. Kenapa gak ada yang bisa buka? Apa ini? Hukuman atau warisan? Ya. Kalau kita baca di kitab Wahyu, kita nggak ngerti grace, kita nggak diwahyukan grace, nggak disingkapkan. Kita bilang nih, waduh, meterai satu, ya kan, kuda putih yang membawa penyesatan, false doctrine. Berikutnya kuda merah, kuda hitam, kemiskinan, kuda kuning, ya, pale. Kemudian terus malapetaka, keluar lagi cawan. Satu, cawan, dua, cawan murka, sangkakala 1, 2, 3, 7 semua. Saudara, kita tanduk Yesus, Roh Kudus bermata 7, api 7, mata Tuhan seluruh bumi 7. Roh Kudus, ya iblis berusaha tutup, matanya tutup semua. Disiap. Kejahatan ini tutup. Ya. Jadi saudara, kita kata gini, iya lu di mana dulu? Kalau saya ini simpel orangnya. Lu di mana dulu? Lu di dalam Kristus, Kristus di dalam lu. Warisan. Lu di luar Kristus, ya hukuman tadi. Karena iblis gak suka. Ya, dia gak suka, dia mau merusak gambaran Tuhan. Biarpun siapapun di luar sana yang namanya manusia itu gambaran Tuhan gak? Awalnya Tuhan bilang, manusia diciptakan segambaran serupa dengan Allah kok. Makanya iblis merusak. Ya. Jadi sebenarnya nih, kalau kita lihat satu yang buruk di luar, sebenarnya kita melihat sebaliknya dalam kehidupan kita. Itu udah seperti itu, ya. Jadi gulungan kitab ini yang ditulis di dalam, di luar itu semua warisan kita. Sama-sama katakan warisan kita. Ya, kuasa, saudara bilang kuasa, dan kekayaan. Lemas dan kekayaan. Ya, kenapa pakai dan Pak? Kenapa pakai dan? Dan itu artinya ditambahkan, ngerti nggak? Amin. Ya, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan berkat. Ya, catat, apalin. Punya kita kok, Pak. Punya mobil apa di rumah? Terios sama Yamaha. Loh, ya kan? Waduh, punya apa ya nggak tahu? Nggak tahu. Ya kan, tiketnya buat apa nih? Bisa buat makan nggak? Nggak tahu. Dikadarin sama orang, benar nggak? Dikadarin. Ya. Berarti kenapa berani? Punya kuasa, punya Yesus. Saya nggak layak, tapi Yesus saya layak. Amin. Berani lu, gini lu. Ya, saudara nih, kita gereja, mungkin saudara sekarang, saudara nih paling mahal, karena cuma bisa hitungan jari mungkin ya. Tapi kita bayar mahal, nggak apa-apa, Tuhan yang punya kekayaan. Amin. Ya, kaya. Terima dulu. Hikmat. Ya, saya bisa ngomong, kita bisa ngomong sampai hari ini. Kenapa? Karena diberikan. Saudara, aduh, saya udah baca di
di Facebook, di mana ya, orang bikin seminar, dokter tuh spesial untuk bilang lu sesat yang kayak gini. Bingung nggak? Jangan mau terima yang kayak gini. Saudara dan saya mau dikatakan gimana? Saya bilang baca tuh firman Tuhannya tuh, baca sendiri tadi, kita baca sendiri. Atau kita baca aja deh, kita baca aja. Nih Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia, tangan kanan yang tadi duduk di tahta itu, ya, di atas tahta itu sebuah gulungan kitab, ya, ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi gulungan kitab itu adalah warisan anak-anak Allah, warisan kerajaan yang hanya bisa dibuka, yang hanya bisa diberikan kepada yang layak, namanya Yesus. Amin. Ya, dan Yesus itu anak domba yang disembelih, yang kita makan di dalam kita, yang ada di dalam kita jadi dilayakkan disebutnya. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus, ketaatan Kristus, kesetiaan Kristus, iman Kristus. Amin. Jangan mau mundur setapak pun, berdiri teguh, lihat saja. Ya, dan aku melihat seorang malaikat gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Satu poin. Siapakah yang layak, ya, memberikan kepada Ibu Evelyn kuasa dan kekayaan? Gak ada di surga, di bumi. Soal gitu ya. Siapa yang layak menerima semua warisan ini semua? Mewarisi bumi, mewarisi kerajaan. Caranya gimana? Ada yang mau mati buat si Melki di kayu salib? Gak ada. Dilihat di bumi? Ada gitu? Gak ada. Ada yang bisa sukses kontrol si Daud? Gak bisa. Musa? Gak bisa juga. Yesya gak bisa juga. Yusuf paling baik. Gak bisa juga. Ya, karena semua orang kan berdosa dan kemuliaan Allah. Apalagi yang di bawah bumi, nggak ada yang bisa, ya. Dan membuka meterai-meterainya. Yang mau dapat yang baik, dimeterai sama iblis, dicegah semua, dituntut, ya, tuntutan. Ya, makanya dia pakai tuh hukum Taurat, ya, dia pakai. Nggak bisa, ya. Ayo bilang, bisa Tuhan dia diberkati. Ya kan, orang dia ketakutan kok, coba diangkat gininya, meterai semua. Ya, selalu kalau ada berkat, ya hidup manusia kalau ada berkat siap-siap lah, nanti ada kutubnya. Selalu gituin. Ya, punya anak baik, ya siap-siap lah ada satu yang baong gitu. Suka gitu kan yang kita dengar. Kenapa? Karena iblis tuh begitu. Ya, jadi nggak ada tuh dia mau kasih baik semua gitu. Ya, nggak difitnahnya Tuhan. Dibilang Tuhan pasti nggak kasih gitu. Ya, layak, sama-sama katakan layak. Ya, kita jadi kalau kita nggak layak, gua nggak layak, tapi Yesus layak. Unmerited favor of God, ya kan? Kemurahan, ketidaklayakan. Tapi kita tahu ada yang layak buat kita. Amin. Ya. Tetapi tidak ada seorang pun di surga, di bumi, di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat di sebelah dalamnya. Ya, Rasul Yohanes menangis dengan amat sedih. Maka menangislah aku dengan amat sedih karena tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat di sebelah dalamnya. Ya, kalau penghukuman, ngapain Yohanes nangis? Betul nggak? Halo? Kalau penghukuman yang ngeri-ngeri gitu, sekarang kita pikir pakai akal sehat. Yohanes ngapain nangis? Yohanes kalau gini, mudah-mudahan jadi buka, jangan dibuka. Saudara, kalau kita nggak ngerti kasih karunia, kita pikir, iblis mau bikin kita berpikir bahwa semua penghukuman, semua wabah, semua teror, semua kejahatan di bumi ini kita juga kena. Dia mau supaya kita berpikir gitu. Kalau kita nggak ngerti, kita berpikir warisan, yaitu Yesus. Ya,
Saudara, ini mesti tegas. Mesti tegas. Ya, ada dua. Ada gulungan kitab, ada meterai 7. Dan setiap kali meterai dibuka, maka yang buruk jadi. Nanti kita lihat ya. Terusin dulu. Lalu berkatalah seorang tua-tua kepadaku, ya, jadi di tahta itu ada 24 tua-tua, ya, ada makhluk yang saya bilang keempat wajah. Kita udah pernah belajar di sini, itu tentang Yesus, tentang keempat kitab. Nanti kita lihat lagi. Ya nggak apa-apa. Kita nih gini sebenarnya, saudara ya. Oh, kalau kita mandangin Yesus kayak gini, kita tuh diubah. Jadi menerima kuasa, menerima kekayaan, kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan berkat. Amin. Halo, amin. Ya, kita udah jelas kan ya. Tuhan nggak perlu kekayaan kan? Nggak, Tuhan gini. Tuhan nggak perlu tambah kaya untuk turun ke bumi, nyelamatin saudara, terus balik lagi jadi tambah kaya. Nggak perlu. Tuhan nggak perlu tambah hikmat, turun ke bumi, nyelamatin saudara, disembelih sebagai anak domba, terus balik lagi tambah hikmat. Nggak perlu. Dia adalah hikmat. Tuhan nggak perlu tambah kuat untuk turun ke bumi, mati-mati dikasih salib, dicambuk-cambuk, diludah-ludahin, terus balik lagi jadi tambah kuat. Nggak perlu. Itu semua adalah warisan saudara dan saya. Amin. Halo, amin. Ya, rada ngeri ya, warisannya gede banget ya. Kerajaan. Ya. Makanya dibilang, aku melihat di tengah-tengah nggak ada yang bisa kan menangis. Jangan nangis. Sungguhnya dari singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, singa dari Yehuda. Pertama dibilang singa dari Yehuda. Nggak ada yang berani bilang Yesus itu bukan raja segala raja. Nah, telah menang. Ya, di kerajaan surga. Kalau ditanya siapa rajanya, tuh raja segala raja, Yesus anak Daud. Amin. Ya. Telah menang, sama-sama kanan telah menang. Ya, menang apa? Memenangkan saudara dan saya. Ya, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah, ya. Jadi maka aku melihat di tengah-tengah tahta itu keempat makhluk di tengah-tengah tahta itu berdiri. Nah, sekarang si Yohanes yang lihat. Saudara dan saya yang melihat. Saudara dan saya melihat, mendengar Yesus anak domba yang disembelih dari, ya, kita melihat Yesus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Itu layak. Ya, bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara dikasih Roh Kudus, warisan Roh Kudus semua dikasih. Saudara tahu, saudara punya kuasa kerajaan, saudara punya kekayaan kerajaan, hikmat kerajaan surga, kekuatan kerajaan. Wow. Jadi waktu kita baca Wahyu, kita lihat semua Yesus beda, saudara. Beda, nggak ada hubungannya. Ntar sebelum dikasih kuasa, nanti dikasih dihukum, nggak ada hubungannya. Nanti kita lihat terus, ya. Jadi anak domba telah disembelih, ada 7 roh Allah. Tadi ya, saya sih gampang aja. Iya ya, pantesan Tuhan ngomong. Lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan itu di tangannya dan duduk di tahta. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah ke-24 dan keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang-orang kudus. Ya, makanya kita berdoa dalam bahasa roh. Kita nggak tahu lagi apalagi yang Tuhan punya berikan kepada kita di dalam kitab lewat Yesus. Yang I can do all things through Christ you strengthen me. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, I can do all things. Makanya waktu kemarin kita sering putar tuh, ya si poin tuh. I can do ya judulnya I can do all things
through Christ who strengthen me. Kita nggak tahu lagi kita berbahasa. Saudara, ini begitu besar ya, begitu luar biasa ya. Apa diberikan apa? Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan ya, dan berkat ya. Jadi waktu dibuka pertama ya, ini gambarannya kita udah pernah lihat ya. Berarti ini kemah suci, pintunya dari timur ya, east, barat, west, barat, north, utara, south, selatan ya. Dan semua perkemahan, nanti kita lihat perkemahan orang Yahudi itu semua hanya memandang kepada tabut-tabut ya, hanya kepada Yesus. Dan setiap suku-suku ini jadi 12 suku ya, di tengah paji-paji yang di depannya ya. Dan waktu mantra itu dibuka, ini bukan intermezzo, ini supaya kita lihat ini ya. Siapa yang warisan, siapa yang terima kemenangan, siapa yang kena malapetaka. Saya kalau ditanya gitu gampangnya gini, hanya ada kelompok dua manusia, di dalam Kristus, di luar Kristus. Amin. Halo, amin. Ya, cuman yang di luar Kristus ya udah mau ngomong apa? Udah makan buah pengetahuan yang baik yang jahat, udah kepalang, udah di bawah penghukuman. Ya, apa mereka nggak bisa terima Yesus, Pak? Boleh. Yesus buat siapa? Kita nggak bilang Yesus buat gua doang, enggak, buat semua. Amin. Katakan semua. Semua, ya benar nggak? Ya, jadi nggak ada bilang wah Tuhan dikasih nggak? Semua. Ya, tetapi waktu yang biar siapa yang menerimanya memperoleh. Nah, sayangnya cuma satu. Yang udah di dalam Kristus bisa dikadalin. Makanya Paulus bilang, aku takut kalau engkau dikadalin sama iblis, kira-kira gitu lah. Seperti Hawa diperdaya. Kita nggak mau dikadalin, amin. Halo, amin. Ya, nggak mau ditipu. Ya. Kan namanya juga tipu muslihat. Dia kan bisa apa-apain manusia kok. Cuman dia bisa tipu muslihat. Kalau dia ditipu, ya udah dimakan. Ya. Bukan kita, ini cerita umum ya. Nah, yang pertama waktu dilepas ada kuda putih. Maka kuda putih turun. False doctrine ya. Doktrin sesat ya. Kita tidak sesat. Loh, kita memberitakan Yesus dan karyanya. Kita menerima warisan kerajaan surga kok. Ya. Ia berkata sebaliknya, itulah yang pesan dari jurang neraka, saudara. Kalau saudara begini dengar, di tempat ini saudara dengar gini, sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Itu firman Tuhan bukan? Amin. Terus saudara bilang ini, nggak bisa, lu belum tentu diangkat, bisa dimasukin penjara, dimasukin neraka. Itu firman Tuhan bukan? Bukan. Istilahnya kita dikadalin, kita di dalam Kristus dimasukin neraka. Gimana caranya? Kamu di dalam tangan Kristus selama-lamanya, dan di tangan Bapa, dan dibaterai Roh Kudus selama-lamanya. Ya, makanya itu keyakinan iman. Nomor 8 kita baca, siapa yang bisa memisahkan kamu dari kasihku? Gitu kata Tuhan. Aku yang nyelamatin, masa aku yang nyelamatin, aku yang buang? Kira-kira gitu. Ya, jadi doktrin palsu itu dijawab sama singa. Ya, Matius. Ya, kalau kita baca Matius ada silsilah Yesus dari sisi anak Abraham, anak Daud, dan seterusnya. Ya, maksudnya gini, silsilah dari Yahudi, kerajaan. Jadi dia raja kerajaan Daud, raja. Ya, jadi
Saudara baca aja lagi kitab Matius. Bagaimana dia itu berkuasa, dia itu raja. Ya. Kemudian dari barat, ya, datang menyerbu Israel. Kuda merah, teror, perang. Ya. Ini gambaran panjinya adalah lembu, rakus. Ya. Ox, hamba. Ya, Kristus sebagai hamba yang nggak punya silsilah. Kalau baca di kitab Markus nggak ada silsilah Yesus. Ya, jadi nggak bisa dalam kehidupan kita ini kita mengharap gini, wah Yesus sudah masuk loh, nanti kena teror, nanti gini. Nggak bisa. Tuhan tuh sebenarnya kasih gambaran kepada kita orang biasa. Sebenarnya orang Yahudi aja tuh hari-hari ini kan juga diportir, di apa. Ya nggak bisa sebenarnya. Ya, mereka aja yang menerima dari keturunan secara jasmani aja mereka terima itu. Saudara tuh terima dari Yesus gitu maksud saya. Jauh harusnya, cuma karena salah percaya aja doang nih. Ya. Dari selatan, kuda hitam, timbangan, buat timbangan. Secupak gandum sedinar dan segala macam, ya. Timbangan. Nanti bisa dibaca ya di Wahyu 6 ya. Dan kemiskinan, kelaparan, ya. Di sini kitab Lukas, panji-panjinya manusia. Ya, dan kuda kuning, wabah, maut, penyakit sampah, virus, semuanya ya. Kitab Yohanes. Hanya kalau orang sakit, baca kitab Yohanes. Saudara, misalnya gini, ya saya, iya ya, ada pemasukan Tuhan. Saya baca kitab Lukas. Bicara sama Theophilus, ya, bicara dari sisi, coba lihat dari bagaimana penyediaan Tuhan. Ya Tuhan, tuh udah sediain, dan kita udah tahu keempat makhluk itu wajahnya ini semua. Ya, dan perkemahan orang Israel itu di bawah panji-panji tadi Dan Ruben, Efraim, sama Yuda, ya. Yehuda ini dari timur nih kalau gitu ya. Sorry, East, West, ya benar. Yehuda tadi ya, singa, ya. West, Efraim, ox, lembu. Oh ini ada nih ya, lembu. Ruben, ya manusia, panji-panjinya. Dan Raja Wali, dan ya Yohanes. Begitu tepat saudara, ya. Jadi semua perkemahan ini bukan ngadep keluar, ngadep ke dalam. Fokus hanya ke Yesus. Sama-sama katakan fokus kepada Yesus. Saudara lihat ya. Jadi maksudnya gini, dengan khotbah sederhana gini ya, kita melihat bahwa waktu kita fokus kepada Yesus yang bilang anak domba yang ada disembelih layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian dan atau blessing. Saudara hanya fokus kepada kebenaran Injil itu, ya. Saudara nggak merasa, iya, cuma lihat loh. Tuhan nggak ngasih lihat ini. Tuhan kenapa nggak gini aja sih, bikin simpel lah. Tuhan tiba-tiba datang, di sini gitu ya. Kan saya jadi lihat selesai kan Tuhan? Enggak, ya. Ini hikmat Tuhan. Tuhan selalu lihat kita fokus seperti kita sekarang lagi dengar nih. Oh, jadi waktu kita ini memandang Tuhan seperti melihat dia dalam cermin, ya, beholding the glory of Jesus. Memandang kemuliaan Kristus, kita ini diubahkan. Ya, diubahkan apa? Menerima kuasa dunamis. Sama-sama sekali, kita hafalin ya. Kuasa. Ya, kuasa. Amin. Ya.
dan kekayaan. Ya, dan kekayaan. Berarti ditambahkan tuh. Saya baca soalnya. Oh, dan tuh N bahasa Yunaninya. Berarti ditambahkan. Sama-sama dengan ditambahkan. Ya, jadi kayak tadi dikasih kuasa sama istri saya, dikasih kekayaan, ya, dan hikmat. Kurang kenyang. Dan hikmat. Ya, kita perlu hikmat sebenarnya. Hikmat Tuhan. Ya. Jadi bukan ini. Jadi jangan pernah nih. Ya. Wah, saya mau udah 60 tahun lebih, 65 Pak Melki. Jadi saya itu jadi kurang pintar atau jadi pikun. Ya. Saya bilang sama Evelyn, tuh, papanya Evelyn aja mulai bisa dipulihkan lagi Evelyn ya. Asik. Baca kitab Efesus atau apa tadi, Filipi. Nah. Ya, karena tuh mulai lihat Yesus. Ya, rohnya menghidup lagi, rohnya memberi hidup. Ya. Dan kekuatan. Nah, lemes dan kekuatan. Ya, kenapa pas kekuatan jadi pada lemes ya? Dan kekuatan. Ya. Martin terus nih, setiap hari, Pak ikut triathlon, Pak. Triathlon Ironman, triathlon. Tapi ini nggak bohong ya. Saya bukan mau kita dibodohi di sini atau dikadal-kadalin. Benar nggak? Jadi nggak tahu gimana ya, gitulah ya. Saya merenungkan ya, sambil lari nih. Di track. Kristus kekuatan saya. Kristus kekuatan. Saya bayangin kekuatan saya. Kan saya Kristus. Roh Kristus kekuatan. Ya. Lari 10 kali biasanya udah males. Udah banyak 10. Ya kan 10 kali loh. Udah banyak. Ya. Kekuatan Kristus. Udah mulai lemes kekuatan Kristus. Kristus kekuatan saya, Kristus kekuatan saya. Bisa 30 kali loh. Main terakhir sama Martin 35 kali. Habis gara-gara dia mau ikut maraton katanya. Belum tambah berenang katanya. Poinnya. It works gitu ya. Ini bukan bohong. Tuhan tidak bohong. Ya, kenapa diulang-ulang saya juga nggak tahu. Ya, pester-pester di New Creation sehat lagi, kuat lagi. Saudara makan aja dengan tulus, loh tersedia kok. Sehingga Pak ini juga tambah segar aja, mudah aja, benar nggak? Amin Pak Edi. Ya, tinggal makan kok. Ya, makannya gimana Pak Melki? Lihat Yesus dan kekuatan. Kecil pernah nanya, Pak, kalau doa ngeliatnya gimana, bayanginnya Pak? Makanya firman Tuhan kita baca, ya kan? Ya, Pak saya cuma punya sepotong, nggak apa-apa. Saya ada kebenaran Tuhan dalam Kristus. Firman Tuhan, firman Tuhan. Saudara bilang, grace saja firman Tuhan. Benar nggak? Tapi saya mau minimalis saja Pak, cuma grace doang. Ya itu tadi, jangan-jangan yang dikadalinnya lebih banyak gitu. Cuma masalah itu aja Pak. Ya, cuma itu doang gitu. Ya, saya lihat orang yang nggak mau dikadalin makan aja dengan senang kok, nggak terpaksa. Ya. Coba kalau nggak ada fungsinya, saya suruh hafalin, pasti marah-marah istri saya. Ngapain juga ngapalin gitu? Kekuatan. Kayak gimana kekuatannya? Atau minggu depan kekuatannya kayak gimana? Ya, kita baca lagi. Si Musa matanya nggak buram, kekuatannya nggak jadi lemah. Saudara mau buktikan? Amin. Ya, kenapa enggak? Kenapa enggak? Saya bisa ikut Ironman gitu. Kenapa enggak? Jangan takut dulu aja. Kekuatan Yesus tapi kekuatan Kristus.
Jadi gini. Saya nggak mau lagi ada kita dikadalin, apalagi di mimbar ini. Ya. Orang-orang di NCC yang melayani Tuhan, ya bukan yang melayani, yang percaya lah gitu aja. Cuman yang lainnya kan jadi kelihatan dia lagi gitu ya kan. Si Martin lagi atau si Mika atau apa ya. Nggak ada yang miskin saudara. Nggak ada. Yang miskin, yang nol habis, minus, utang, pesemah, kaya lagi. Gimana caranya tuh Pak? Nggak tahu. Kristus kekayaannya udah gitu aja sih jangan bilang. Oh, direstorasi, dikembalikan yang hilang. Pak, saya punya proyek tuh. Hilang, nggak jadi, batal. Restorasi. Ya kemarin di 2 minggu lalu disaksikan Bu Evelyn, ya mana itu restorasi kembali, ya. Jadi kenapa enggak gitu? Kenapa enggak ya? Jadi tadi bersama dan hikmat ya, dan kekuatan dan hormat. Ya sambil latih dan hormat, gampang kan? Saya kawin-kawinin aja. Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan. Dan ini kan mirip kan? Dan hormat dan kemuliaan. Saudara terhormat, orang-orang itu terhormat. Mau dikatain apa kayak seluruh dunia ngata-ngatain. Ya, oh itu pezina, LGBT, apalagi license to sin. Tuhan sampai tunjukin, maaf nih ya, yang ngatain yang lagi bersalah. Saudara, ayo dong, kok saya bisa bodoh itu ya? Ya itulah, ya untuk melihat Yesus ternyata perlu penyingkapan, perlu grace. Dan kalau kita lihat, coba lihat dong. Lihat doang dapat Pak Melki. Iya, lihat doang, ternyata rahasia cuma lihat doang. Memang firman Tuhan bilang gitu. Ya. Dan kemuliaan dan berkat, sama-sama katakan dan berkat. Kalau saya bilang ini, Yesus itu berkat dalam hidup saya. Bisa kena kutuk? Nggak bisa. Berkat sama kutuk udah dua kutub yang berbeda. Amin. Ya, jadi enak kan kalau sudah dapat segalanya, cuman gara-gara ngapalin 7 ini. Ini roh Allah diberikan sama kita. Oh gitu, pantesan pas Tuhan terakhir, jadi Tuhan bilang ini, oh ya hormat, kemuliaan dan berkat doang. Kenapa? Di Tuhan di surga nggak perlu kekayaan, nggak perlu kuasa, dia udah berkuasa. Ya, nggak perlu kekuatan, karena dia udah kuat. Dia hanya apa? Hanya menerima hormat, kemuliaan, dan berkat. Berkat itu apa? Ya bless. Ada yang ya, artinya apa? Di tahta Allah hanya ada berkat dan berkat. Kita udah pernah dengar itu. Hanya ada berkat dan berkat, sama-sama katakan. Amin. Ya, sudah menikmati Tuhan Yesus. Ya, roh kita menyala. Pak, kuciu, nggak ada lagi kutuk, cuma ada berkat dan berkat. Amin. Yesus, kenapa saya nggak terima kutuk? Kan dulu saya banyak salah, banyak gini. Saya nih. Nggak ada urusan, masa lalu kita nggak menentukan berkat Tuhan. Kenapa? Sekarang Yesus sudah dipikul semua. Amin. Ya, gampang ya. Cuma 7 kok. Terakhir ya, kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan berkat. Gampang kan? Berkat paling gampang kan? Amin. Yuk kita berdoa. Haleluya.